Hai, aku Fani. Hari ini kita akan bahas Quantum Physics. Quantum Physics adalah ilmu yang mempelajari partikel-partikel, sistem-sistem di level mikroskopik, artinya nggak bisa dilihat dengan mata. Atau dengan kata lain, ilmu yang mempelajari sistem dengan skala-skala terkecil untuk mempelajari perilaku materi dan energi pada skala tertentu. Contohnya seperti atom. Atom itu kan unsur terkecil penyusun segala sesuatu di alam semesta ini, termasuk kita. Kita juga terdiri dari atom. Dunia di dalam atom terdapat neutron, foton, elektron. Terus apa hubungannya quantum physics dengan channel aku ini yang membahas tentang spiritual, law of attraction, self-development? Pertama, kalau membahas soal manifestasi, sebenarnya masih banyak orang yang nggak percaya atau merasa manifestasi itu nggak mungkin terjadi, kayak masih ada trust issue gitu. Itu semua normal karena kembali lagi ke fungsi otak. Karena otak manusia itu sifatnya memecahkan masalah, mencari solusi, mencari bukti. Jadi apapun yang nggak bisa dilihat dengan mata, nggak bisa didengar oleh telinga, atau nggak bisa dirasakan oleh kulit, atau nggak bisa dirasakan sama kita, otak akan memberitahu kita bahwa it's nothing, nggak ada. Itu nggak ada, it's impossible. Jadi itu normal. Dan oleh karena itu, sebenarnya manifestasi itu bisa dijelaskan dengan cara ilmiah, dengan sains, dan ada eksperimennya. Seperti parallel universe, quantum jump, attract specific things, specific person, kemungkinan tanpa batas atau infinite possibilities. Sebenarnya ada cara untuk membuktikannya, yaitu dengan quantum physics ini. Pasti masih banyak orang yang nggak pernah dengar quantum physics, dan sebagian orang yang sudah di tengah spiritual awakening atau sudah mempelajari law of attraction lebih dalam, pasti sudah mendengar tentang quantum physics. Tapi masih banyak yang belum bisa menerapkannya. Dan mendengar namanya quantum physics, pasti banyak yang mengira bahwa ini fisika, harus mengerti fisika, hitung-hitungan matematika. Kalau nggak belajar sains, pasti nggak tahu itu apa quantum physics. Ya betul, karena quantum physics itu ada membahas tentang sifat cahaya, gelombang, partikel. Tapi don't worry, seperti biasa di channel aku menjelaskan secara simple, biar gampang dimengerti, bahkan jika kamu nggak pernah belajar sains. Oke, kita langsung mulai. Aku akan ceritain nama eksperimennya. Ini dinamakan percobaan celah ganda, atau bahasa Inggrisnya double slit experiment. Eksperimen ini sangat mudah, tapi hasilnya aneh banget. Jadi kalau misalnya hasil eksperimen itu nggak sama, maka akan menghasilkan banyak sekali kesimpulan. Salah satu contohnya adalah eksperimen ini. Misalnya kalau conscious atau kesadaran kita itu dapat menentukan realita kita, atau bisa menentukan fakta objektif. Jadi sebenarnya eksperimen ini sangat mudah dan bisa kita lakukan di rumah. Simple banget, dengan laser atau kertas, kita lubangin, atau lampu senter. Pokoknya pakai cahaya dan kamu buat 2 lubang, kamu main-main di tembok rumah. Jadi biasa untuk melakukan suatu eksperimen, kita kan mau dapat hasil ya kan. Dan hasil dari eksperimen ini akan memberikan kita suatu kejelasan, suatu penjelasan. Jadi jika eksperimen hasilnya nggak sama, maka akan membuat banyak kesimpulan. Mungkin kalau dulu guru fisika kita ada menjelaskan ke kita bahwa masa depan bisa mengubah masa lalu, atau pikiran kita bisa mengubah fakta realita di sekitar kita, mungkin aku bakal belajar fisika lebih rajin lagi. Jadi sebenarnya dalam dunia fisika itu banyak banget eksperimen yang aneh dan nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jadi rata-rata kalau hasil eksperimen nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, maka eksperimen tersebut akan berakhir dengan suatu ide, paradoks. Paradoks itu artinya situasi yang bertentangan dengan logika atau harapan umum, tapi bisa dibenarkan secara rasional. Tapi eksperimen yang akan aku jelasin hari ini bukan tentang paradoks, tapi beneran ada. Bisa dilihat, bisa dirasakan hasilnya. Sudah lebih dari setengah abad, dan para fisikawan, para ilmuwan juga sudah memverifikasi hasil dari eksperimen ini, bahwa eksperimen ini nggak ada masalah. Tapi kenapa bisa punya hasil yang berbeda? Sampai detik ini, belum ada yang bisa menjelaskannya. Maka disebutlah quantum physics. Kenapa disebut quantum physics akan aku jelasin juga. Dan sekarang aku akan kenalin apa eksperimennya. Untuk melakukan eksperimen ini di rumah, kita nggak perlu pengetahuan fisika. Jadi kita mulai dari 300 tahun yang lalu, banyak orang berdebat bahwa cahaya, kalian tahu cahaya ya, cahaya lampu, cahaya matahari, ya cahaya itu punya sifat gelombang atau butiran.
Newton kalian kenal ya? Newton pernah bilang bahwa cahaya itu adalah butiran karena sifat butiran itu lurus, nggak bisa belok. Dan juga bisa dipantulkan. Contohnya kalau misalnya kita lagi di jendela dan ada matahari di luar, kita kalau ngeliat dari samping kita jelas banget itu cahaya lurus. Jadi itulah kenapa disebut butiran. Kalau gelombang itu bisa belok, bisa naik turun atas bawah. Jadi kalau cahaya itu adalah gelombang, nggak mungkin pas cahaya masuk ke dalam jendela itu lurus. Pasti belok-belok. Enggak. Jadi waktu itu nggak bisa dijelaskan bahwa cahaya adalah gelombang. Jadi fix, butiran, no debat. Kemudian lewat 100 tahun, pada tahun 1801, seorang dokter bernama Thomas Young, dia buat satu eksperimen di papan tembus pandang. Dibuatnya di papan ini 2 lubang bergaris lurus panjang. Jadi dia mau memancarkan cahaya dari 2 lubang ini untuk melihat bahwa cahaya itu butiran atau gelombang. Intinya dia mau ngecek sifat cahaya itu apa. Para ilmuwan fisikawan zaman dulu kan memang suka kali buat eksperimen-eksperimen kayak gitu. Dan pertama kali dia buat eksperimen ini menyatakan bahwa cahaya itu adalah gelombang. Kenapa bisa disebut cahaya adalah gelombang? Karena berbeda dengan yang di awal tadi, dalam keadaan normal cahaya adalah butiran. Jadi coba ya, aku mau kalian pakai imajinasi kalian. Ketika papan ini aku gambarkan 2 lubang garis panjang dan aku pakai senter atau pakai cahaya, kalian bisa bayangin nggak? Ada berapa garis di tembok? Ya of course 2, karena di sini kan 2 lubang. Jadi cahaya melewati 2 lubang ini ya pasti 2 ya kan? But now, hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa di tembok itu ada banyak garis, which is nggak logika. Pola ini disebut pola interferensi. Pola ini terbentuk karena adanya interaksi antara 2 gelombang atau lebih. Contoh pola interferensi yang sering kita lihat itu ya ada di air. Jadi misalnya kalian ambil piring, mangkok, gayung, apapun itu, atau kalian ke danau. Pernah nggak kalian lihat danau yang airnya lagi tenang? Kalian lemparkan batu, apa yang terjadi? Kan ada gelombang. Pertama kita lihat dulu gambar gelombang ya. Jadi kalau gelombang dilihat dari samping, bentuknya akan seperti ini. Jadi ketika satu gelombang bertemu dengan gelombang lain, akan membentuk amplitudo yang lebih besar. Dan amplitudo ini akan jadi lebih banyak dan akan menjadi satu garis. Ketika gelombang saling bertemu dan melewati 2 papan ini secara bersamaan, maka akan menghasilkan gelombang baru yang semakin banyak dan saling ganggu, saling berinteraksi. Dan ketika 2 gelombang saling bertemu dan berinteraksi, akan menghasilkan satu garis yang terpancar di tembok. Maka masuk akal kalau di tembok ada banyak garis kalau kita menggunakan konsep cahaya adalah gelombang. Karena itu adalah sifat gelombang. Bisa saling berinteraksi, bisa saling ganggu, saling tabrak. Sedangkan butiran enggak. Butiran tuh lurus terus. Butiran enggak saling berinteraksi dan enggak saling bertabrakan. Jadi dari hasil eksperimen ini membuktikan bahwa cahaya itu adalah gelombang. Ini memberikan kontribusi yang sangat besar dalam dunia fisika. Eksperimennya juga boleh kalian coba di rumah dan berjalan lagi lewat 60 tahun. Tahun 1861, seorang ilmuwan bernama James Maxwell menggunakan salah satu rumus fisika bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Lalu lewat lagi 20 tahun, pada tahun 1887, seorang ilmuwan bernama Heinrich Rudolf Hertz menemukan bahwa cahaya adalah gelombang. Tapi termasuk dalam gelombang unik, bukan kayak gelombang biasanya yang kita lihat seperti di air gitu. Tapi masa itu dia tahu itu gelombang unik, tapi dia nggak tahu itu gelombang jenis apa. Terakhir pada tahun 1905, Albert Einstein menjelaskan bahwa cahaya memiliki sifat dualitas. Artinya cahaya itu adalah butiran juga gelombang. Jadi dia sifatnya dualitas. Gelombang normalnya bersambung seperti gelombang pada permukaan air yang biasa kita lihat. Tapi kalau gelombang butiran, bukan bersambung seperti gelombang pada normalnya, tapi dia putus-putus. Jadi kalau dilihat, dia itu punya 2 sifat, yaitu butiran dan gelombang. Teori ini sebenarnya hanya idenya si Einstein, bukan hasil eksperimen beneran, kan ide-ide yang dulu gitu. Karena sebelum melakukan eksperimen, itu semua berasal dari ide. Saat itu nggak ada eksperimen yang bisa melihat foton. Foton itu adalah salah satu partikel dalam atom. Kemudian lewat lagi 20 tahun, seorang ilmuwan lagi bernama Louis de Broglie menyatakan bahwa bukan hanya cahaya yang begitu, tapi semua partikel yang menyusun materi di alam semesta ini, semuanya begitu. Semuanya punya sifat dualitas. Kemudian lewat lagi 30 tahun. Tahun 1961,
Tahun ini adalah poin penting yang akan kita bahas hari ini. Pertama kali kita bisa melihat foton. Foton itu adalah partikel dalam atom. Kita semua sudah tahu bahwa cahaya punya sifat dualitas, yaitu gelombang dan butiran. Tahun 1961 ini adalah tahun pertama kali ditemukan meriam elektron itu untuk nembak elektron. Sejenis kayak laser gitu. Sekali tembakan akan mengeluarkan satu elektron. Jadi kalian bisa bayangin kayak pistol-pistol biasaan, pistol mainan biasa begitu. Keluar pelurunya, nah itu anggap aja itu elektron. Ketika barang ini muncul, banyak orang mau melakukan eksperimen tadi, eksperimen ulang. Slit eksperimen ini, satu cahaya berubah menjadi dua cahaya dan saling mengganggu. Ya kan, kita pasti mikirnya sampai ke situ dulu. Jadi mereka mikir, kalau aku nembakkan satu elektron, nah elektron ini pasti akan melewati satu lubang dan langsung kena ke papan fotosintesis tadi. Jadi dia nggak akan mungkin terganggu oleh cahaya lainnya kan, kayak misalnya kalian tadi bayangin, kita buat dua lubang dan kita lihat cahaya di balik papan ini, otomatis kan kita bakal mikir, oh dia hanya ada dua garis, dia nggak akan terganggu oleh cahaya lain. Jadi kalau aku tembakkan satu-satu melalui dua lubang ini, maka otomatis akan menghasilkan dua garis, begitu pikirnya mereka sebelum memulai eksperimen ini. Nah, kali ini menggunakan pakai satu peluru, kayak peluru satu-satu gitu, kita tembakkan lewat lubang dan kena tembok. Hasilnya banyak garis pola interference, pola-pola terganggu, which is nggak logika. Padahal dia nembaknya satu-satu, bukan dua. Aneh, dia tembakannya satu-satu, tapi hasil yang kelihatan di tembok itu adalah sifat gelombang. Syarat untuk terjadi banyak garis gangguan di tembok itu adalah harus ada dua gelombang saling ganggu. Sedangkan dia nembaknya satu-satu. Terganggu sama siapa? Aduh. Jadi dicek dong penembak elektron ini apakah benar ada masalah. Benarkah dia hanya menembakkan satu elektron? Periksa sih nggak ada masalah. Jadi syarat untuk terjadinya gangguan di tembok tadi itu, kalau ditembakkan satu elektron dan melewati satu lubang, elektron ini harus terganggu dengan something atau elektron lain. Jadi waktu kena ke papan fotosintesis tadi, mereka akan saling ganggu dan terbentuk banyak garis-garis seperti yang kalian lihat tadi. Tapi di eksperimen ini jelas kalau elektron ini ditembakkan satu-satu dan nggak kena apa-apa, tapi dia terganggu. Jadi sementara diasumsikan bahwa di tengah-tengah dia sebelum melewati lubang atau sesudah melewati lubang dia itu terganggu. Atau di tengah-tengah dia menabrak sesuatu. Jadi ditebak kalau elektron ini melewati dua lubang dan saling ganggu lalu menghasilkan banyak garis-garis gangguan di papan fotosintesis tadi. Jadi mungkin nggak kalau elektron itu dia sebelum melewati lubang dia itu membelah jadi dua lewat lubang lalu saling ganggu dan menghasilkan sifat gelombang. Jadi banyak garis di tembok. Mungkin nggak? Bisa jadi. Jadi sampai di sini menurut kalian cahaya itu butiran atau gelombang? Kita lanjutkan. Elektron tadi harus membelah diri, kemudian saling ganggu. Tapi untuk membelah diri, elektron ini harus menabrak sesuatu. Nggak tahu dia nabrak apa. Nggak ada apa-apa. Jadi untuk membuktikan dan mencari tahu bagaimana elektron ini membelah dan saling ganggu, mereka ingin mengukur dan merekam bagaimana terjadinya. Tapi di saat itu belum ada mesinnya. Jadi 10 tahun kemudian, setelah mesinnya muncul, maka eksperimen ini langsung diuji ulang. Jadi mesin yang bisa mengukur dan menghitung pergerakan elektron, misalnya kalau elektron melewati lubang, mesin ini langsung tahu kalau ada elektron yang lewat dan akan bunyi. Jadi saat itu ada dua lubang, jadi di masing-masing lubang dipasang satu mesin pengukur. Misalnya elektron melewati lubang sebelah kiri, maka lubang sebelah kiri mesinnya akan bunyi, dan sebelah kanan nggak bunyi. Dan sebaliknya, kalau elektron lewat di lubang sebelah kanan, maka mesin pengukur di sebelah kanan akan bunyi dan yang sebelah kiri nggak bunyi. Misalkan kalau elektron ini melewati dua lubang bersamaan, maka kedua mesin pengukur ini akan bunyi secara bersamaan. Seperti yang kita kira, elektron hanya melewati satu lubang karena hanya satu mesin yang bunyi terus. Tapi lewatnya nggak menentu, kadang dia lewat sebelah kiri, kadang lewat sebelah kanan. Yang pasti mereka lihat adalah mesinnya bunyi hanya satu. Sampai di sini kalian bisa tebak ada berapa garis yang tergambar di papan fotosintesis tadi. Yes, hanya dua garis. Ketika mesin pengukur ini diambil atau dimatikan, hasil eksperimennya terdapat banyak garis di papan fotosintesis tadi. Elektron sepertinya tahu kita sedang mengawasi. Soalnya kalau dipasang mesin, dia hanya dua garis. Tapi kalau nggak dipasang mesin, dia banyak garis. Jadi sebenarnya sifatnya itu butiran atau gelombang. Kayaknya elektron nggak mau kasih kita tahu. Like,
How is it possible? Jadi sampai sini dicurigai mungkin aja mesin pengukurnya yang buat masalah. Lalu dipikirin cara lain lagi dong. Tapi kali ini bukan pakai mesin pengukur lagi, melainkan menggunakan video, langsung jadi direkam. Dan iya, coba tebak, ketika direkam, apa hasil garis di papan fotosintesis tadi? Yes, waktu direkam, 2 garis. Mereka merasa aneh, jadi diulangi lagi, tapi nggak direkam. Dan yes, coba tebak, waktu nggak direkam, apa hasilnya? Betul, menghasilkan pola interferensi, banyak garis terganggu. Jadi di sini menyatakan bahwa nggak ada hubungan dengan mesin pengukurnya. Hasilnya sama, elektron ini kayaknya tahu kita lagi mengawasi. Intinya ketika kita mau tahu bagaimana hasilnya akan berbeda. Ketika kita nggak mau tahu, dia hasilnya tetap. Jadi kalau waktu kita perhatikan, cahaya sifatnya jadi butiran. Waktu kita nggak perhatikan, cahaya sifatnya jadi gelombang. Kan aneh kan? Kalau di dunia sains itu kan nggak logika. Dan hasil eksperimen ini nggak bisa dijelaskan secara logika. Karena di dunia ini, di dunia sains, apapun harus ada buktinya, baru bisa dikatakan valid. Kalau seperti ini nggak berlaku, tapi kan aneh banget kalau di dunia fisika. Kalau hasil dari eksperimen itu berubah hanya karena kita melihat dan tidak melihat, jadi gimana dong rumus-rumus fisika, rumus-rumus matematika yang kita gunakan kesehari? Harusnya di dunia sains itu, ketika kita melakukan eksperimen, kita sudah mendapat penjelasannya dan punya rumus, hasilnya akan tetap, nggak peduli kapanpun, dimanapun kita gunakan. Tapi hasil eksperimen ini, hasilnya akan berbeda tergantung pada kita melihat atau tidak melihat, kan aneh. Secara logika nih ya, secara sains, pikiran kita nggak bisa mengubah realita kita yang kita lihat sekarang. Cannot. Tapi dengan eksperimen ini, membuktikan kalau kita bisa. Ini menjadi debat antara dunia sains dan dunia filsafat. Karena yang kita lihat, filsafat itu melihat sains dari sudut pandang yang semuanya harus ada bukti. Di sisi pihak sains, melihat filsafat, nggak perlu bukti tapi sudah percaya. Dia sudah percaya dengan kenyataan, itu tak logika. Jadi karena itu sampai sekarang ini dunia filsafat dan dunia sains masih belum bisa kerjasama. Ada yang satu perlu bukti, yang satu nggak usah bukti, memang ada. Dan melewati satu masa tertentu, seorang ilmuwan lagi bernama John Wheeler menguji ulang eksperimen ini. Tapi ada bedanya. Di pertama kali diuji menggunakan mesin pengukur. Mesin pengukur ini diletakkan di tempat sebelum elektron melewati 2 lubang. Nah, kali ini mesin pengukurnya diletakkan di belakang papan yang ada 2 lubang tadi. Jadi misalkan kalau elektron tahu kita mau ukur dia, maka dia akan nurut sama alurnya, yaitu lurus. Harus lurus. Sekarang alat pengukurnya dipindahkan ke belakang. Jadi elektron waktu ditembakkan, dia nggak nampak dong. Dikerjain dong elektronnya. Jadi waktu ditembakkan, dia nggak tahu dong ada yang ngamatin atau enggak. Karena mesinnya sembunyi di belakang papan. Jadi diuji ulang. Awalnya tadi mesinnya nggak hidup. Jadi ditembakkan elektron satu kayak biasa tadi. Pum 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 pum. Dan menghasilkan banyak garis gangguan. Kemudian setelah tergambar banyak garis gangguan tadi, menggunakan papan yang sama, seperti biasanya banyak gangguan. Jadi kali ini, ketika elektron sudah melewati lubang dan sudah mau mencapai papan fotosintesis tadi, mesin dihidupkan. Jadi di sini bisa tahu apakah elektronnya itu tetap satu atau sudah terbelah menjadi 2. Anehnya, yang terjadi adalah ketika mesin dinyalakan, elektron 1, nggak ada 2. Kalau gitu kenapa bisa banyak garis gangguan dan dalam bentuk butiran? Awalnya karena mereka menggunakan papan yang sama, seperti yang tadi, awalnya di papan itu banyak garis, ketika mesinnya dihidupkan, garisnya jadi 2. Hasil eksperimen ini sangat aneh dan nggak mungkin, karena ketika elektron melewati 2 lubang di papan ini, sebenarnya sudah tahu hasilnya apa. Sudah tahu hasilnya akan terganggu atau tidak. Tapi di saat hasilnya sudah pasti dan mesinnya dihidupkan, malah hasil fakta yang sudah pasti ini berubah. Yang tadinya 2 elektron jadi 1 elektron. Yang tadinya banyak garis terganggu menjadi tak terganggu, hanya 2 garis saja. Dan dari sini bisa membuktikan bahwa masa depan bisa mengubah masa lalu. Jadi elektron ini kayaknya dia bisa mendeteksi masa depan. Jadi dia tahu di depannya itu ada yang lagi nunggu dia, ada yang mau ngeliat dia. Dan dia bisa lebih awal mengubah tindakannya. Dan dia bisa mengontrol dia itu mau punya hasil terganggu atau tak terganggu. Jadi selamanya kita hanya bisa melihat 1 elektron. Kita nggak bisa melihat 2 elektron
lewat secara bersamaan. Dan kita sampai sekarang ini hanya bisa menebak bahwa elektron melewati dua lubang secara bersamaan, makanya bisa menghasilkan banyak garis gangguan begitu seperti gelombang. Karena kalau bukan melewati dua lubang, nggak mungkin akan ada hasil seperti gelombang. Sesuai dengan dunia sains, elektron tak punya kesadaran seperti manusia. Manusia kan punya kesadaran, bisa ngontrol apa yang ada di pikiran mereka. Sedangkan elektron itu nggak ada kan? Jadi kalau nggak punya kesadaran, nggak mungkin dia bisa mengubah langkahnya seperti tadi. Dan respon elektron malah lebih cepat dari manusia. Dia udah tahu di depannya apa yang menunggu. Jadi hanya ada dua kemungkinan, yaitu elektron bisa tahu masa depan, kedua masa depan bisa mengubah masa lalu. Hasil eksperimen ini juga bisa buat kita mikir. Contohnya bulan dan matahari. Misalkan kita semua orang di bumi ini nggak memperhatikan keberadaan bulan dan matahari. Apakah bulan dan matahari beneran ada di situ? Atau bulan dan matahari ada di sana karena mereka tahu kita melihat mereka. Jadi kalau ada orang yang lihat, dia baru muncul, gitu. Ini berlaku pada semua hal. Jadi pada saat kita lihat, dia tak ada. Waktu kita mau lihat, dia baru muncul. Kamu juga nggak bisa membuktikan kalau kita nggak lihat, dia di sana atau nggak di sana. Fenomena ini juga masih bisa dibuktikan di dunia sains. Mikrokosmos atau hal yang nggak bisa kita lihat dengan kasat mata, mungkin susah untuk kita mengerti ya, tapi memang karena dia sudah begitu dan dia memang ada. Walaupun nggak bisa dijelaskan dengan sains dan logika, dia itu tetap ada di sana. Seperti hasil eksperimen ini. Dan hal ini juga bisa mengajarkan ke kita bahwa nggak semuanya perlu penjelasan, dan nggak semuanya perlu dijelaskan baru dinyatakan valid atau ada, atau logika. Jadi karena eksperimen ini dibentuklah yang namanya quantum physics. Artinya ada, tapi tak bisa dijelaskan secara logika. Quantum physics bukan untuk menjelaskan logika atau membuktikan sebuah eksperimen, tapi sekedar untuk menjelaskan bahwa hal ini ada, dan step by stepnya dijelasin begitu. Kenapa bisa begitu? Nggak tahu. Jadi makanya itu dinamakan quantum physics. Jadi logika atau nggak penting. Karena penting pun nggak bisa dijelaskan. Nggak semua hal perlu logika dan butuh penjelasan gitu. Quantum physics juga digunakan di kehidupan kita sehari-hari, seperti dalam HP kita. Pengecasan baterai itu menggunakan quantum physics. Tapi sini nggak usah dijelasin. Intinya, yang membuat baterai pada alat-alat elektronik di kehidupan kita sehari-hari, mereka nggak tahu kenapa kalau dimasukkan energi sekian, maka akan menghasilkan berapa persen baterai. Mereka nggak tahu. Yang penting bisa digunakan aja udah, nggak perlu penjelasan. Tapi di dalam dunia sains, etika berpikir quantum physics itu nggak masuk akal. Karena kembali lagi, dunia sains itu harus ada bukti, baru bisa dikatakan valid. Menurut kalian sendiri gimana? Eksperimen ini juga membuktikan bahwa elektron mempunyai kesadaran, conscious. Dan segala sesuatu itu punya kesadaran, punya conscious. Karena segala sesuatu terbentuk dari atom. Elektron adalah salah satu partikel di dalam atom. So, everything surround us yang kita kira benda mati ini gitu, dia punya kesadaran. Kita hanya beda frekuensi, alright? Dan eksperimen ini juga membuktikan bahwa waktu adalah fiksi. Waktu itu nggak nyata. Kalau waktu itu nggak ada, maka masa depan dan masa lalu itu tidak berlaku. Tidak ada. Yang ada itu masa sekarang, right now, right here, present moment. Hasil eksperimen ini juga membuktikan adanya kemungkinan lain. Jadi sekarang hasil eksperimen ini nggak peduli ada mesin pengukur atau ada yang merekam, ada kamera di depan papan atau nggak ada kamera. Pokoknya kita sampai sekarang hanya bisa mengamati satu elektron yang lewat lubang. Apakah ada kemungkinan kalau elektron ini memang beneran melewati satu lubang, nggak lewat dua lubang, dan tetap menghasilkan gangguan? Oke, tapi dia terganggu sama siapa? Kemungkinan ketika elektron mau melewati lubang, dia kan belum tahu dia mau lewat lubang yang kiri atau lubang yang kanan. Dia punya dua kemungkinan. Pada saat ini muncullah parallel universe. Jadi kemungkinan satu elektron melewati satu lubang. Dan satu elektron dari parallel universe melewati lubang satunya lagi dan mengalami gangguan. Jadi kemungkinan dia mengalami gangguan dengan elektron dari parallel universe. Penjelasan mengenai parallel universe aku akan jelasin di penjelasan next time. Simpelnya parallel universe itu adalah
hasil lain dari setiap keputusan yang kita buat sekarang. Dan akan menghasilkan beberapa macam kemungkinan. Contohnya ya, misalkan aku sekarang lagi beli undian, mau menang lotre nih ceritanya. Dan ini akan menghasilkan jutaan kemungkinan. Jadi aku beli lotre, ada kemungkinan aku menang, ada kemungkinan aku hanya menang 1 juta, ada kemungkinan aku hanya menang 500.000, ada kemungkinan aku lah pemenang uang paling banyak, nggak tentu, tapi akan menghasilkan banyak macam kemungkinan. Jadi di momen aku beli lotre ini terjadilah parallel universe. Dan ketika parallel universe terjadi, aku yang ada di universe ini dengan universe lain-lainnya itu udah nggak ada hubungan lagi, udah langsung putus kontak. Dia menjalani kehidupan Fanny di universe sana, aku menjalani kehidupan Fanny di universe ini, dan yang lain-lainnya juga sama. Jadi ketika Fanny di universe yang itu membuat keputusan, akan terbentuk lagi parallel universe lainnya dan jutaan kemungkinan lainnya. Dan akan terus terjadi parallel universe di setiap kali kita membuat keputusan. Dan ada istilah di mana ada bagaimana caranya aku menarik Fanny yang ada di universe sana yang udah menang undian ini ke sini, jadi aku yang menang. Karena di momen aku membeli lotre ini, undian ini, hasilnya sudah pasti, yaitu aku pasti menang lotre. Tapi Fanny yang mana yang menang nggak tahu. Karena kembali lagi ke eksperimen tadi, ketika elektron ditembakkan, hasilnya sudah pasti bahwa elektron ini akan mengenai papan fotosintesis. Tapi bagaimana dia menuju ke sana, akan ada banyak kemungkinan. Itulah kenapa kita bisa lihat hasilnya ada yang 2 garis, ada yang banyak garis. Sama dengan Fanny beli undian, beli lotre. Hasilnya sudah pasti bahwa Fanny sudah menang. Tapi Fanny yang mana nggak tahu. Tapi yang pasti aku udah menang. Gimana caranya aku menarik Fanny yang udah menang undian itu ke duniaku? Yes! Law of Attraction! Eksperimen ini bukan untuk membuktikan Law of Attraction ya. Tapi bisa membuktikan tentang parallel universe. Karena di dunia sains, parallel universe itu ada. Dan infinite possibilities tadi, yaitu jutaan kemungkinan. Kemungkinan tanpa batas bisa menggunakan law of attraction. Simpel katanya begini, jadi ketika kita nggak perhatikan, maka elektron yang ditembakkan tadi dia akan menghasilkan parallel universe. Dan ketika kita perhatikan, parallel universe nggak terjadi. Jadi intinya kita nggak bisa mengamati kita yang di parallel universe lainnya. Kita hanya bisa fokus di kita yang sini, yang sekarang ini. Bahkan hidup kita yang sekarang ini juga terbentuk dari parallel universe yang kita bentuk sendiri. Dari keputusan-keputusan masa lalu yang pernah kita buat. Jadi ketika kita mau mengamati parallel universe, dia nggak akan muncul. Sama seperti eksperimen tadi. Tapi di saat nggak kita perhatikan, akan muncul parallel universe lainnya. Dan hasilnya nggak pasti. Kita hidup di mana there is infinite possibilities. Jadi mulai sekarang stop bilang impossible, nggak mungkin. Eksperimen ini juga bisa dikategorikan sebagai Murphy's Law, yang artinya suatu kejadian jika ada kemungkinan terjadi, maka dia akan terjadi. Hanya saja terjadi di universe mana kita nggak tahu. Next time aku juga akan jelasin tentang Murphy's Law. Itu adalah salah satu hukum universal. Jadi setelah penjelasan panjang tadi, kita lihat dulu cuplikan pendek ini untuk jadikan kesimpulan. Jadi kalian di otak kalian ada gambaran. Apa sih yang ditembakkan elektron-elektron tuh ya kan? Nah kita lihat dulu ya video ini. Scientists, in their never-ending fascination with light, set out to devise ways of isolating smaller and smaller units of it. It proved to be the passageway through the looking glass. It was the crossing of a threshold into a wonderland where the known rules of physics do not apply. For the first time, they were able to isolate the tiniest unit of light, a single photon. And to perform Young's double-slit experiment on a whole new level, tracing its precise path either through the right slit or the left slit. We'll pull over to the side of the road for the best possible view of which slit, the right or the left, the photon passes through to get to the far wall. Left slit, right slit, another right slit, left slit. If we watch them all day long, the pattern would be random. About half would go through either slit. Wait a second. Where are the waves? Where's Young's interference pattern? This
is where the weird begins. I cannot explain to you what you're about to see. That's because no one on Earth understands it yet. If you can't live with that, then you're not going to be happy with what lies up ahead. On the smallest possible scale that we've ever discovered, the quantum universe, the mere act of observation changes reality. Okay, photons, keep on coming. This time, we promise not to look. You're not going to believe this, but we can change the pattern on the far wall simply by not watching which slit the photons pass through. I know it sounds crazy, but in every trial ever conducted, the outcome depends on whether or not the experiment was observed. So the reason we didn't get the interference pattern earlier wasn't because we chopped up the light into single photons. It was because we were observing which slit the photons passed through. But how can a photon know if someone is watching? Udah ngerti ya? Setelah penjelasan panjang lebar tentang quantum fisik itu, yes, quantum fisik itu membingungkan. I know. Bahkan sampai detik ini, quantum fisik penjelasan tentang eksperimen ini belum ada yang bisa menjelaskan. Tapi nggak apa-apa, kita nggak perlu ngerti, yang penting bisa digunakan aja udah. Oke, kita langsung rangkup kesimpulan penjelasan hari ini. Kita rekap ulang poin-poin penting apa aja yang ada di penjelasan hari ini. Poin pertama, hasil eksperimen ini mengindikasi bahwa kehadiran alat pengukur atau observasi dapat mempengaruhi perilaku partikel-partikel kuantum. Seolah-olah kesadaran pengamat dapat menentukan realitas objektif atau hasil dari eksperimen. Simpel katanya begini, kalau dilihat, hasilnya tetap. Kalau nggak dilihat, hasilnya nggak tetap. Jadi hasil dari eksperimen ini tergantung dengan kesadaran. Ada yang memantau nggak? Sama dengan hidup kita. Jadi ketika kita fokus sama apa yang kita mau, hasilnya begitu, hasilnya tetap. Tapi begitu kita nggak memperhatikan apa yang ada di pikiran kita, there is infinite possibilities, begitu banyak kemungkinan. Begitulah simpelnya. Jadi dalam hidup kita itu ada banyak kemungkinan yang akan terjadi. There is infinite possibilities. Atau bisa kita artikan dengan masa depan kita akan berubah jika kita aware sama apa yang ada di diri kita sekarang. Dan apa yang kita lakukan sekarang ini. Semuanya bisa berubah dan ada banyak kemungkinan. Kemungkinan tanpa batas yang akan terjadi di masa depan. Tapi semua itu akan terjadi di realita kita yang sekarang kalau kita sudah memperhatikan satu dari segala kemungkinan tersebut. Jadi misalnya kamu pingin apa di masa depan kamu. Kamu harus perhatikan kesadaran kamu yang sekarang ini. Dan itulah yang akan terjadi. Paham ya? Dan kesimpulan kedua hasil eksperimen ini, hal ini memunculkan kemungkinan-kemungkinan lain, seperti adanya parallel universe dan itu berkaitan dengan law of attraction. Segala sesuatu dan segala kemungkinan itu sudah ada. Hanya saja bagaimana kamu menarik itu ke dalam hidupmu. Kan aku juga sering sebutin tuh, you attract what you are. It is already mine, itu sudah punya aku. It's already happened, itu sudah terjadi. Aku sering banget sebutin di video-video aku yang dulu. Penjelasan ilmiahnya tuh begitu. Sebenarnya semua itu sudah ada, sudah di situ, sudah disediakan. Hanya saja kita yang sekarang tidak sefrekuensi dengan hasil tersebut, maka nggak ketarik ke sini. Makanya jangan pernah bilang lagi impossible, it's nothing. Semuanya sudah ada. It is possible. It is already happened. It is there. Udah ada, semuanya udah ada. Act like as if it's already happened. Gunanya untuk menarik versi kita yang di sana ke sini. Mengerti ya? Jadi kalau kamu ingin menarik versi kamu yang ada di parallel universe, kalau aku mau menarik Fanny yang menang undian di parallel universe itu, aku harus menjadi dia. Jadi aku harus sefrekuensi dengan dia. Jadi dia bisa ke sini. I attract her. We attract what we are. Kita harus menjadi peran tersebut dan kita harus punya vibration tersebut. Simple ya kan? Mengerti ya? Kita lanjut ke kesimpulan ketiga. Bahwa waktu adalah konsep yang tidak absolut. Dan masa depan dapat mempengaruhi masa lalu. Benar adanya kalau waktu itu fiksi. Tapi masih sangat susah untuk kita cerna, kita percayai. Yes, I know. Karena kita hidup di dunia 3D ini, kita merasakan, jelas sekali kita merasakan bahwa kita menua,
pohon bertumbuh, makanan membusuk, besi berkarat, itu semua menunjukkan bahwa waktu itu ada. Tapi sebenarnya yang beneran ada itu right now. Kalau memang masa lalu dan masa depan itu ada, kita harusnya bisa kembali ke masa lalu dan bisa lompat ke masa depan. Tapi yes, masih nggak bisa dijelaskan. Semoga suatu hari nanti ada orang yang bisa menjelaskan. Tapi poin pentingnya kalau membahas soal waktu, yang beneran ada itu right here, right now, this present moment, sekarang ini. Faktanya kita nggak bisa lompat ke sana, ke masa lalu, dan lompat ke masa depan. Kita hanya bisa di sini. Yes, itu faktanya. Kesimpulan keempat yaitu bahwa semua materi dan energi di alam semesta mungkin memiliki bentuk kesadaran atau consciousness. Karena kembali lagi bahwa kita semua terbentuk dari satu energi yang sama dan mempunyai kesadaran yang sama. Kita hanya beda frekuensi dengan segala objek dan materi-materi yang ada di sekitar kita. Semuanya bergerak sesuai dengan frekuensi dan vibrationnya mereka masing-masing. And that everything is connected, karena kita semua satu. Kesimpulan kelima, eksperimen ini menjadi dasar bagi terbentuknya mekanika kuantum atau kuantum fisik yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya dengan logika dan hukum-hukum fisika klasik. Hal ini juga menimbulkan debat antara dunia sains dan filsafat. Jadi bukan artinya segala sesuatu itu harus dijelaskan dan harus ada bukti. Juga kalau misalnya ada hal yang nggak bisa dijelaskan secara sains, bukan artinya nggak valid, nggak ada, nggak logika, nggak berlaku. Dan ini juga bisa menjelaskan ke kita kalau perasaan kita, every feelings, every emotions, nggak peduli positif atau negatif, itu valid. Valid. Jadi jangan pernah merasa ada penolakan pada diri sendiri jika kamu punya energi negatif, karena nggak peduli positif atau negatif, it's there, ada dan valid. Perasaanmu valid. Kalau orang lain nggak akui, tetap valid. Sama dengan kuantum fisik ini, banyak yang nggak akui tapi valid, ada. Konsep ini bisa disamakan seperti the entire universe is talking to you. The universe itu berbicara ke kita setiap saat. Cuman kita harus bisa menerjemah, kayak eksperimen ini contohnya. Kita bisa menerjemah bahwa yes, our feelings juga begitu. Ada dan valid. Walaupun banyak yang nggak mengakui, valid. Dan bukan artinya kamu nggak berharga. Gitulah. Entire universe is talking to you. Kita hanya perlu aware aja sama apa yang ada di sekitar kita. Oke, penjelasan tentang kuantum fisik kira-kira sampai di sini dulu. Mungkin masih sulit dicerna untuk beberapa penonton, misalnya yang baru aja menyentuh tentang law of attraction, atau anak-anak yang nggak pernah belajar sains. Quantum fisik ini mungkin cocoknya ditonton untuk orang yang dalam pertengahan jalan spiritual awakening. Jadi misalnya kamu sekarang masih belum mengerti tentang quantum fisik, itu normal. Karena kalau ada orang bilang dia mengerti quantum fisik, dia bohong. Nggak ada yang mengerti soal quantum fisik. Tapi penjelasan bahwa teori ini ada, ini biasa lebih gampang dimengerti dan dicerna oleh orang-orang yang dalam perjalanan spiritual awakening. Jadi misalkan kamu yang menonton sekarang belum mengerti, it's okay, karena setiap orang punya timeline-nya masing-masing. Dan misalnya suatu saat kamu masuk ke dalam spiritual awakening, kamu balik lagi ke sini nonton lagi. Jadi kamu akan mengerti. Dan sebaiknya juga bagi yang ingin belajar tentang manifestasi, pertama kali pahami dulu konsep tentang quantum fisik dan parallel universe. Kalau kamu mengerti tentang video ini, maka akan lebih mudah bagi kamu untuk menerapkan manifestasi dan attract specific thing into your life. Dan bagi yang udah mengerti tentang quantum fisik, ada beberapa penonton request sama aku untuk menjelaskan tentang quantum jump. Quantum jump next time aku jelasin ya. Simpel kata, quantum jump itu adalah cara kita dari universe ini mau lompat ke universe lain, parallel universe tadi. Kita mau lompat ke versi kehidupan yang kita mau di universe lain tadi. Lain kali aku akan jelasin deh. Oke, menurut kalian penjelasan tentang quantum fisik hari ini bagaimana? Dan mengenai eksperimen ini, kalian ada ide apa nggak? Coba kalian tulis di kolom komentar. See you in the next video. Bye-bye!